Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Amurul Haq dengan NPM 2312011232. Video ini sebagai tugas mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Marta Riananda, SHMH. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang topik negara hukum mengenai konsep dan teori negara hukum yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam The Republic berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Konsep negara hukum modern Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh A.V. Dickey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Dalam konteks ini, Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan negara hukum material mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Gugatan terhadap konsep negara hukum formil inilah kemudian yang melahirkan konsep negara hukum material yang merupakan generasi kedua dari konsep negara hukum sebagai konsep negara hukum abad ke-20. Di mana dalam konsep ini, negara hukum yang demokratis mesti juga mencakup dimensi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Teori The Rule of Law merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main rule of the game yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah The Rule of Law dipelopori oleh A.V. Dickey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia ataupun orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan Rechtsstaat diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Omar Sono Aji menilai antara Rechtsstaat dan Rule of Law memiliki basis yang sama, di mana konsep Rule of Law merupakan pengembangan dari konsep Rechtsstaat. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A.V. Dickey memperkenalkan 3 ciri penting setiap negara hukum, yaitu supremasi of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga hukum hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum, equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Agak berbeda dengan Dickey, F. Julius Stahl menyatakan ada 4 elemen penting negara hukum, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat peradilan tata usaha negara. Dalam perkembangannya, International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat. Yang keempat, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, konsep negara hukum di Indonesia.
Konsep negara hukum Indonesia tidak bisa terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif atau dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip welfare state, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari Nationalstaat atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di samping itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.